Halo, halo, halo. Seperti biasa, maafkan saya baru upload lagi setelah sekian purnama ya. Ya banyak hal yang membuatku tidak upload lagi video, dan akhirnya aku sekarang kayak I will just record it anyway gitu dan upload. Mungkin sekarang aku akan lebih sharing soal hal-hal yang lebih sedang aku alami gitu. Jadi kayak berapa bulan terakhir gini, aku tuh mungkin banyak juga jenis orang yang pemikir. Jadi kayak banyak hal yang aku pikirkan dan itu jatuhnya negatif thinking gitu. Banyak jadinya jatuhnya khawatir, seperti yang kalian pernah dengar kayak overthinking, anxiety, dan kamu menjadi orang yang kayak, dan itu melumpuhkan gitu loh. Ketakutan itu melumpuhkan aku, seakan-akan aku nggak bisa buat apa-apa dan I just give up. Aku kayak ya sudahlah gitu, kayak ya udah, ngapain aku mengerjakan lagi, ngapain aku berjuang lagi gitu. Sebenarnya kalau kalian pernah merasakan itu ya it's normal. Jujur semua orang pasti pernah ngerasain. Tapi setelah aku gali lebih dalam lagi, ternyata akhir-akhir itu yang membuatku jatuh lagi ke pikiran-pikiran seperti itu lebih ke karena aku menganggap semuanya bakal sia-sia gitu. Kayak ya udah gitu, karena aku ngerasa there's no point gitu, nggak ada untungnya aku berusaha, nggak ada tujuan, nggak ada, kayaknya hasilnya aku bakal gagal deh, hasilnya kayaknya sama aja, dan mungkin hasilnya bakal jauh dari ekspektasiku, dan aku memilih untuk berhenti berjuang karena pikiran-pikiranku seperti itu gitu. Dan aku seperti mempertanyakan semua hal yang sudah aku kerjakan sekarang gitu. Jadi kayak kok setiap hal yang aku kerjakan itu seakan-akan tidak membuahkan hasil. Maaf kalau ribut ya, seperti biasa masih banyak motor padahal sudah malam. Oke. Jadi ya aku merasa seperti itu gitu. Ini aspek apapun ya, mau pelayanan, mau di kuliah, mau di pertemanan, apalagi ya mungkin self development juga. Semua itu aku seperti menganggap semua itu yang aku udah kerjakan tuh sia-sia gitu loh, like I'm going nowhere. Padahal deep down aku tahu ada Tuhan, ada hal yang Tuhan udah janjiin ke aku, dan seperti tujuan, atau seperti seakan-akan Tuhan itu ini deh, seperti orang yang sudah memberikan kamu the end goal, tapi you have to, seperti ya kita semua, we have to walk through the process gitu. Tapi dalam proses itu seakan-akan aku tidak melihat titik terang, aku tidak melihat, mungkin ekspektasiku juga sih, tapi kok nggak ada mirip-miripnya sama janji Tuhan gitu loh. Jadi kayak aku mulai ya gitulah, mempertanyakan banyak hal gitu. Tapi berapa waktu lalu aku sama keluargaku baca kitab Ibrani, di Ibrani 11, yang mungkin kalian udah sering dengar ya, ayat terkenalnya tuh Ibrani 11 ayat 1, yang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu ayat terkenalnya. Tapi yang membuat aku berkesan, nusuk di aku adalah tentang Abraham di ayat 8-10 dan 13-14. Aku bacain. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah
di suatu tanah asing yang di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub. Dan turut jadi ahli waris yang satu itu. Sebab ia menantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ayat 13-14 ini. Dalam iman mereka semua ini telah mati. Ini maksudnya Abraham, Ishak, Yakub ya. Sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Itu. Jadi kayak kita coba lihat lagi kayak aku jadi kayak kisahnya Abraham adalah Abraham dijanjikan bangsa yang besar gitu. Seorang bapak dari bangsa yang besar. Dan entah apa ya, tapi ya itu janji yang besar kan dari Tuhan gitu, bahwa kamu menjadi bapak sebuah bangsa yang besar dan kamu harus pergi keluar dari kota asalmu, tanah asalmu. Kamu pergi kemanapun Tuhan minta kamu pergi gitu loh. Abraham, aku lihat si Abraham juga gila juga ya, diminta gitu sama Tuhan. Dan tapi ya yang aku disadarin dari 13-14 adalah bangsa Israel kan gak ada sampai setelah Yusuf gitu kan, pada saat Musa membawa bangsa Israel dari tanah Mesir. Jadi itu sudah berapa generasi gitu loh dari Abraham, Ishak, Yakub pun tidak melihat itu, Yusuf pun gak melihat itu jujur, karena Yusuf udah mati kan sebelum bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan tidak melihat bangsa yang besar itu gitu. Tapi hal yang aku akhirnya sadar adalah ya Tuhan bisa janji sesuatu tapi itu gak terjadi di masamu gitu. Kamu gak ngelihat the end goal, kamu gak ngelihat janji yang besar itu gitu. And that's okay gitu, dan itu nggak apa-apa gitu. Bukan berarti Tuhan kan bukan berarti Tuhan adalah Tuhan tidak menepati janji. Tuhan adalah Tuhan selalu menepati janji, tapi pada waktunya. Nah waktunya itu kalau di Abraham lebih gila lagi, belum tentu, bukan cuma dia nggak melihat itu waktu dia dia mati pun nggak melihat gitu loh gitu. Jadi kayak oh iya, that's how faith works, itulah iman gitu loh. Karena somehow ya kayak aku bilang, aku merasa semuanya sia-sia, kayak aku nggak ngerjain suatu hal yang besar gitu. Dan kayaknya aku nggak ada ngaruhnya deh gitu. Jadinya aku coba bayangin kalau Abraham bilang itu kan aku berhenti ikut Tuhan deh gitu. Ya maksudnya bangsa besar tetap jadi, maksudnya tetap jadi aja sih karena itu dalam rencana Tuhan. Tapi maksudnya bayangkan kalau Abraham tidak berpegang pada janji dan pada imannya gitu. Like ternyata memang membuat kita bukan spesial ya, yang buat kita berarti itu, usaha kita berarti adalah ketika kita dalam rencana Tuhan gitu loh. Jadi mau you jatuh bangun, mau bersusah-susah, mau sampai ngos-ngosan ataupun hidupmu yang kamu pikir kayak, maksudnya kamu gak melihat janji itu sampai kamu mati, tapi kalau kamu yakin kamu dalam tracknya Tuhan, kamu yakin kamu kerjakan karena Tuhan, dalam Tuhan dan sesuai dengan perintah Tuhan, it's not in vain gitu loh. Itu nggak bakal for nothing, it's for something that is bigger. Dan apa ya, itu membuatku kayak akhirnya punya pengharapan gitu loh, kayak karena satu hal adalah yang aku sampai sekarang yakin adalah, aku yakin I'm on his track gitu loh. Aku yakin aku dalam jalannya Tuhan. Dan ya tentu kita kalau ikut Tuhan pasti ada kadang-kadang keluar jalur dikit gitu kan, tapi Tuhan pasti balikin ke track yang benar lagi gitu. Dan aku harus tahu dalam diriku kalau meskipun aku nggak ngelihat janji yang besar itu, aku nggak ngelihat the end goal,
Tapi it should be enough gitu loh. Itu that's okay, that's enough for me untuk berproses bareng Tuhan, ada dalam rencana Tuhan. Itu that's really, itu apa ya, it's a privilege gitu loh. Dan satu hal lagi itu, kalau aku lihat dari Abraham adalah satu-satunya hal yang Tuhan kasih lihat ke Abraham adalah Ishak gitu loh. That's the only clue, kayak tanda, poin, apa ya, tanda lah aku bilangnya, tanda dari Tuhan bahwa ia nempati janji bahwa dia akan ngasih bangsa yang besar. Dan Tuhan cuma ngasih dia apa ya, seperti tanda dengan memberikan Ishak gitu. Dan itu cukup untuk Abraham gitu. Jadi kayak kesalahan aku sekarang bukan mau minta lagi ke Tuhan kayak, Tuhan aku pengen lihat janjinya Tuhan dong yang besar itu. Tapi aku cuma mungkin minta Tuhan kasih aku sedikit harapan, kasih aku sedikit tanda, kalau maksudnya untuk tetap berjalan gitu loh. Ngerti ya? Kayak, dan kok kamu udah terlalu lost ya, kamu cuma butuh sedikit cahaya gitu loh untuk kembali on track lagi gitu. Jadi itu bisa dalam bentuk apapun gitu ya. Mungkin aku dengan tertegun ayat ini juga itu satu reminder sama tanda dari Tuhan menurutku. Jadi itu, mungkin dari kalian ada yang mungkin ngerasa hal yang sama, atau maybe merasa you're stuck, you're lost gitu. Padahal kamu yakin kamu mulai ini sama Tuhan dan dengan perintah Tuhan, dengan kamu melakukan hal yang benar, hal yang baik gitu, dan kamu merasa kayaknya sia-sia, nggak ada hasilnya gitu yang kamu kerjain. I just want to say like there's nothing yang sia-sia kalau kamu kerjain bareng Tuhan gitu. Aku pun masih sulit untuk percaya jujur, karena tetap keadaannya tidak berubah gitu kan. Maksudnya dengan aku ngomong gini apakah keadaan sekitarku terus berubah gitu? Enggak, tetap seperti sebelumnya gitu. Tapi kamu seperti, aku jadinya seperti punya drive, punya bahan bakar, punya pengharapan, hope gitu, bahwa iman itu harus melampaui apa yang aku lihat sekarang gitu. Itulah tadi kembali ke ayat 1, apa itu iman gitu, bahwa kamu gak lihat tapi kamu percaya, dan kamu bukan cuma nunggu diam sampai itu terjadi, karena that's not how it works gitu. Makanya nyamuk, iman tanpa melakukan atau bekerja itu mati, karena kamu karena waiting on the Lord itu bukan waiting sampai kita nunggu diam sampai janji itu ada. Enggak, kamu ada hal kamu kerjakan jadi bagianmu yang sampai ke end goal yang Tuhan kasih nanti, janji yang besar itu. Jadi aku merasa kayak kita tuh semua tuh kayak di ngerjain, kayak kita punya kayak kita tuh kayak di setiap orang kayak punya ruangan, punya space-nya Tuhan kasih sendiri-sendiri dengan job sendiri-sendiri, yang nanti tuh jadi satu hal yang besar gitu loh. Dan kita nggak saling lihat, jujur aku nggak saling lihat orang itu ngerjain apa, yang aku mungkin nggak tahu terhubung keterkaitannya seperti apa. Tapi selama yang mastermind-nya adalah Tuhan, that's enough gitu loh. Kayak it's gonna be okay gitu. Jadi itu sih mungkin bisa menjadi sedikit pencerahan dan membantu kalian mungkin yang lagi jadi aku bilang mungkin lagi overthinking and you kinda lost hope and feel helpless gitu. That's all for today, for this video. Thank you for watching and see you on the next one.